Ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Paskan lagi Mbak Siwi dengan Semangat mas. Iya. Oke. Langsung sana. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu satu berita, ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anak yang makan di rumah. Untuk Jangan sampai efisiensi ini malah merusak kinerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan bagaimana curhatan dari seorang karyawan honorer yang kemudian terdampak pada PHK. Nah, banyak kemudian yang memberikan asumsi atau memberikan pendapat bahwa dampak dari PHK ini adalah bagian dari efisiensi anggaran yang kemudian kemarin kita sudah dengarkan bagaimana Bapak Presiden Prabowo Subianto kemudian menyampaikan atau menyampaikan di acara Nahdlatul Ulama yang mengatakan bahwa saat ini dia kemudian melakukan efisiensi anggaran. Nah, teman-teman semua, seperti apa videonya kita saksikan secara bersama. Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak. Karena ternyata orang tua mereka harus di PHK. Bapakmu Yuli Salim. Set. Bok. Dadah. Mangkat sik no. Wis malah rasai basi bis. Lah, santai wae. Sing tenang karo rencanane Gusti. Rezeki kuwi ora mung saka satu arah. Tenang wae. Assalamualaikum. Coba, monggo Pak. Pak, makasih ya Pak. Siap. Jenenge TVRI di tahun piro Mas? 2009 akhir. Ini ojo nangis. Tabah sampai Paskan lagi Mbak Siwi dengan Semangat mas. Iya. Oke. Langsung sana. Amin. Amin. saya duduk di sini Pak, bukan hanya sebagai wakil rakyat, bukan hanya sebagai mitra kerja Bapak Ibu sekalian, tetapi saya juga jurnalis. Saya mantan penyiar TVRI yang saya tahu sekali bagaimana penderitaan mereka. Kecil gajinya Pak. Sangat kecil, di bawah UMR dari dulu sampai sekarang. Dan kontributor sekarang setelah kena efisiensi, kalau dulu satu berita, ngirimin satu berita itu dapatnya 100.000, sekarang 50.000 Pak. Dapat apa? Bawa uang dulu 3 juta, sekarang bawa uang 1 juta. Mungkin bagi kita di ruangan ini 1 juta gak berarti. Tapi bagi mereka berarti untuk ngasih anak yang makan di rumah. Untuk pendidikan anaknya. Jadi saya sepakat sekali, saya rasa pimpinan dan seluruh Komisi 7 sepakat tidak ada PHK-an. Kontributor, penyiar lepas, bahkan ada yang disebutkan tenaga cleaning service, satpam dan lain sebagainya. Angka yang disebutkan ini combine TVRI sama RRI itu mencapai 1.000 orang. Gitu ya, angka dari Aliansi Jurnalis Indonesia itu mencapai 1.000 orang. Nah, kami juga sudah menyaksikan siaran dari salah satu tenaga penyiar RRI yang viral saat ini, yang nonton tuh udah hampir 1 juta orang, dari Ternate, yang menyampaikan terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Tapi kok Pak Dirut tadi depan kami semuanya mengatakan tidak ada. Gitu ya. Pak Dirut mengatakan tidak ada, sementara ini udah viral kemana-mana. Nah, jadi ini kita perlu klarifikasi. Jadi ini menegaskan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, apakah setelah rekonstruksi, kita kan ngumpul kayak gini kan karena ada salah konstruksi.
Jadi dilakukan rekonstruksi. Apakah dua lembaga penyiaran ini di depan wakil rakyat ini berkomitmen untuk mengedepankan tenaga kontributor dan tenaga karyawan lepas ataupun yang harian atau yang lain dibandingkan belanja yang lainnya. Karena begini, pimpinan sangat mengkhawatirkan sekali sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya. Yang kemudian narasinya itu di lapangan dibenturkan dengan MBG. Ini kan ada framing membenturkan. Gara-gara MBG kami di PHK. Nah, ini yang tadi Pak Ketua bilang, belum tentu Pak Prabowo suka. Ini yang saya bilang kok ada mismanage dari narasi. Harusnya bisa ditangani oleh direksi. Tidak membenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan. Tapi itu sudah terjadi. Di mana-mana ngomong, Bapak memberikan makan kepada anak-anak kami, tapi anak kami pulang ke rumah, ternyata papa mamanya, bapak ibunya tidak punya pekerjaan dan malam ini tidak ada makanan. Ini kan tragis sekali. Kemudian kita membiarkan itu dengan menunggu rekonstruksi. Narasi itu tidak dikendalikan. Bahkan di tahun 98, Bapak-Bapak sekalian, saya ingat sekali waktu itu saya jadi managing editor ketika krisis moneter. Kami pimpinan dari redaksi dan direksi, itu mengatakan begini, lebih baik dipotong dari atas. Dan waktu itu sampai bagaimana ngomongnya? Kalau kertasnya mahal, kita ke lapangan aja teriak-teriak menyampaikan berita. Tapi jangan berhenti. Tapi pemotongan dari mana? Dari atas. Dari pemimpin redaksinya, wakil pemimpin redaksinya, redaktor pelaksananya, tentunya direksi udah kena semuanya. Prabowo dalam asta citanya, kami mohon supaya semua perangkat ini ikut memikirkan bagaimana misinya, berkreasi dan kreativitas, memahami apa yang dimaksudkan dengan efisiensi. Jangan sampai efisiensi ini malah merusak kinerja. Sebenarnya bukan ini yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden, ya. Yang kedua adalah kami mendapat surat ini dari TVRI Sulawesi Tengah, ada koalisi jurnalis, ya. Ini mengirimkan ada berapa orang, ada kontributor 12 orang, kemudian penyiar 15 orang, kemudian outsourcing 23 orang yang dirumahkan. Pak Ketua, kami akan menyerahkan ini yang tertulis dari koalisi para jurnalis yang ada di Sulawesi Tengah, dan kami memohon kepada pihak TVRI untuk bisa menjawab ini, untuk bisa menjawab tentang masalah dirumahkan.